Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Layin Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan masih tentang pelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 MTS atau SMP kurikulum 2013. Masih di bab 6 pertemuan ketiga. Oke, langsung saja. Baik, di sini kita belajar al-qiraah, bacaan. Bacaannya yaitu berjudul Baitu Ammi, artinya baitu itu rumah, ammi itu pamanku, paman saya. Baitu Ammi, rumah paman saya. Ismi Rishad, nama saya Rishad. Indi Amun, saya punya paman. Ismuhu As-Sayyid Taufik, namanya Tuan Taufik. Wahwa akhu Abi Al-Kabir, dia itu adalah saudara laki-laki bapakku, ya, saudara laki-laki yang tua bapakku, atau kakak dari bapakku. Li Sayyidi Taufik baitun kabirun wa jamilun. Sayyid Taufik mempunyai baitun, rumah, kabirun yang besar, wa jamilun dan bagus, cantik. Wa huwa fi syari Kalimaya. Rumah itu fi syari Kalimaya, di jalan Kalimaya, Rokmu 78, nomor 78, Samarinda. Wa fil baiti, dan di dalam rumah, tabaqus sufliyi wa tabaqu ulwiyi, terdapat lantai bawah, wa tabaqu ulwiyi, dan lantai atas. Amamal baiti syajaratun kabiratun, di depan rumah terdapat pohon yang besar. Wahia syajaratun manja, yaitu pohon mangga. Wa wara'al baiti, adapun di belakang rumahnya, hadikotun, terdapat taman wasi'atun yang luas. Kemudian Fittobaki al-ulwi, di lantai atas, syurfatun, itu terdapat balkon atau teras, ya, syurfatun balkon. Wa ghurfatun naum, wa ghurafun naum, dan beberapa ruang tidur. Wa hadhil ghurfu, adapun ruangan ini, li Ismail, punya Ismail, wa Yusuf, dan Yusuf, wa Ibrahim, dan milik Ibrahim. Jadi ruangan itu milik Ibrahim, Ismail, dan Yusuf. Watilka ghurfatun naum, dan itu ruangan tidur atau kamar tidur. Hiya li Ismail, ruangan tidur itu untuk Ismail, milik Ismail. Ibnu Ammi Al-Kabir, Ismail itu adalah putra pamanku yang besar. Hiya ghurfatun nadhifatun wa munazzamun, ya, kamar itu merupakan ruangan yang nadhifun, bersih, wa munazzamun, dan tertata. Fiha khizanatun wasirwalun, fiha, di dalamnya, khizanatun, terdapat lemari, wasirwalun, dan celana panjang, wa malbasun, dan terdapat juga pakaian, wasarirun, dan ranjang, wa wisadatun, dan bantal, ya, bantal. Kemudian fittobaqi as-sufliyi, di lantai bawah, ghurafun kathirun, terdapat ruangan-ruangan yang banyak, kathirotun, yang banyak, aidon, juga. Minha, diantaranya, ghurfatul julus, terdapat ruang tamu. Wa ghurfatul maktabi, terdapat juga ruangan kantor, ya. Wa ghurfatul mudzakarati, kemudian ada juga ruangan belajar. Wa ghurfatul akli, dan ruangan makan atau, ya, tempat makan. Wal matbakhu, dan dapur. Wal musalla, kemudian musalla. Wal hammam, dan kamar mandi. Selanjutnya, fi ghurfatil julus, di dalam ruang tamu, mindodatun, terdapat meja, wahidatun, satu meja, wa khamsatu karosiyi, dan 5 kursi, munazzamatun, yang tersusun. Wa alal mindodah, dan di atas meja, zahriyah, terdapat vas bunga atau pot bunga. Wa alaz zahriyati, dan di atas pot bunga itu, azharun, terdapat beberapa bunga, jamilatun, yang cantik-cantik. Mithlu zahratul wardi, seperti bunga mawar, wal yasmin, dan bunga melati. Wa fawqal mindodah, dan di atas meja terdapat misbahun. Misbahun itu lampu. Selanjutnya, wahadi ghurfatul mudzakarah, dan ini adalah ruangan belajar. Hiya waro ghurfatil julus, ruangan itu terdapat di belakang ruang tamu. Hiya li Yusuf, ruangan itu adalah milik Yusuf. Ibnu Ammi, putra pamanku, as-shogir, yang kecil. Fiha, di dalamnya, mirsamatun terdapat lukisan. Wa kitabun, dan buku.
wa miqlamatun dan tempat pena, wa qalamun dan pena atau pulpen, wa maktabun dan meja, wa rafun dan rak buku. Wa hadhihi ghurfatul akli. Dan ini adalah ruangan makan, ruang makan. Wahia, ruangan makan itu janibal matbahi, di samping dapur. Fiha ma'idatun kabiratun. Di dalam ruang makan itu terdapat meja makan yang besar. Walal ma'idati, dan di atas meja makan itu ruzun, terdapat nasi. Wa mil'aqatun, kemudian mil'aqah itu sendok ya. Mil'aqah sendok, wasohnun dan piring, wasyayun dan teh, wa qahwatun dan kopi. Selanjutnya wahadhihi ghurfatul maktab. Adapun ini adalah ruangan kantor, ruangan perkantoran. Hiya li ammi. Ruangan itu adalah milik pamanku. Hiya tajirun, pamanku itu tajirun, orang yang tajir. Najihun, orang yang sukses. Ma'rufun, terkenal. Fil Madinah, di kota. Fi ghurfatil maktabi, di dalam ruangan perkantoran itu telepon, terdapat telepon. Wa faksi, dan faksimil. Wa takwim, takwim itu artinya kalender ya. Wa takwim dan kalender. Wa suratun, dan gambar. Wa sa'atun, dan jam. At-telepon, telepon, wal faksi dan faksimil ala maktabihi, di atas mejanya. Wa takwim, wa surah, wa sa'ah, adapun kalender, kemudian gambar atau lukisan atau foto, wa sa'ah dan jam, al haid itu nempel di dinding. Janibal matbahi, kemudian di samping dapur, hammamun, terdapat kamar mandi. Wa musalla, dan tempat sholat atau musalla. Fil hammami, kemudian di dalam kamar mandi, birkatun, terdapat fil hammam. Fil hammam, di kamar mandi itu birkatun, terdapat kolam ya, kolam untuk mandi gitu. Kemudian wa mirhadun, kemudian ada WC ya, WC. Wa maun, dan air. Wa mikrofatun, dan gayung. Wa sobun, serta sabun. Nah itu. Oke, selanjutnya setelah kita membaca dan menerjemahkan al-qiraah, selanjutnya di sini ada at-tadribatu 'alal qiraah, latihan atas bacaan yang tadi telah kita baca dan kita terjemahkan. Bagian alif, ikhtar as-sahhal ajwibah. Perintahnya di sini adalah pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke, saya kasih contoh nomor 1. Unwanu baiti ammi, alamat rumah pamanku, syari', di jalan titik ya. Kita lihat ke teks yang tadi telah kita baca dan kita telah terjemahkan sama-sama. Yang betul yang mana? A, ba, jim, atau da? Yang betul adalah ba ya. Kalimaya Samarinda, ini bukan, ini nama kotanya, ini manja, ini nama pohon, ini kabir, sudah salah. Yang betul adalah ba, Kalimaya. Begitu, gampang ya. Oke. Untuk selanjutnya nomor 2, 3, dan 4 seterusnya silakan bisa diisi sendiri dengan mengacu pada teks yang tadi telah kita terjemahkan. Oke, selanjutnya bagian ba, masih tadrib ya, latihan. Ajib wifqan linas fil qiraah. Jawablah sesuai dengan teks bacaan tadi. Kasih contoh nomor 1. Ma unwanu baiti ammi, di mana alamat rumah pamanku? Ya, tadi alamatnya di mana? Fi syari' Kalimaya, rokmu 78 Samarinda ya. Bisa dicek lagi ke bacaannya. Contoh lagi nomor 2. Madza wara'a baitihi, apa yang terdapat di belakang rumahnya? Ada apa di belakang rumahnya? Wara'a baitihi hadiqatun wasi'ah. Ada taman ya, hadiqah wasi'ah. Begitu. Tinggal lihat saja ke teksnya tadi ya. Oke, untuk nomor selanjutnya 3, 4 dan seterusnya silakan bisa dikerjakan sendiri. Selanjutnya di sini masih latihan al-kitabah. Di sini latihannya yaitu latihan menulis atau tibatu al-kitabah. Di sini imla ya. Imla itu didikte, nanti guru kalian mendiktekan. Kalian tanpa melihat teks, kalian menulis apa yang dikatakan oleh guru kalian. Nah, ini yang akan dikatakan oleh guru kalian adalah ini. Liman hadzal bait? Tanda tanya, hadzal bait li ammi. Tapi ini harus kalian tulis tanpa kalian melihat teks ini, begitu. Baik, selanjutnya bagian ba, ini masih latihan. Ini perintahnya ajib anil as'ilah al-atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, liman hadzal syai'? Ya, ini artinya untuk milik siapa? Teh ini milik siapa? Nah, kita baca kepada teks yang tadi.
Teh itu ada di mana? Teh itu ternyata terdapat di ruangan milik Yusuf. Berarti teh itu milik Yusuf ya, karena ruangannya ruangan Yusuf. Berarti tehnya ada di ruangan Yusuf, berarti tehnya milik Yusuf. Liman hadza syai asyayu li Yusuf. Begitu. Oke. Untuk nomor 2, 3 dan seterusnya silakan bisa diisi sendiri dengan mengacu pada teks yang tadi telah kita baca dan kita terjemahkan. Dok udah dipotong ke. Ini apa ya? Tarjim. Sok. Kayak dipotong dah. Selanjutnya bagian jim, ini latihan perintahnya tarjim ilal lughah al-Indonesiyyah al-jayyidah. Di sini kita disuruh menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Saya kasih contoh nomor 1. Fitto baqi al-ulwiyyi, di lantai atas ghurafun naum terdapat beberapa ruang tidur atau kamar tidur. Wa fitto baqi sufliyyi, dan di lantai bawah ghurfatul julusi terdapat ruang tamu. Wa ghurfatul maktabi, dan terdapat ruang kantor. Wa ghurfatul mudzakarati, serta ruang belajar atau tempat belajar. Itu ya contohnya nomor 1. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 silakan kalian bisa kerjakan sendiri ya. Bisa buka kamus ya. Bisa juga buka kamus digital dan lain sebagainya, silakan. Baik, bagian D ini masih latihan. Perintahnya ajri al-hiwar kama fil mithal. Lakukanlah percakapan seperti contoh berikut ini. Misal ini contohnya. Fil hammam sobun. Di kamar mandi sobun terdapat sabun. Dirubah menjadi seperti ini. As-sobun fil hammam. Sobun itu di kamar mandi. Ini berarti dibalik saja ya. Kalau tadi fil hammam sobun ini pola yang dibangun adalah pola kalimat mubtada muqaddam mubtada muakhir khobar muqaddam. Kalau ini mubtadanya, ini khobarnya. Jadi mubtada khobar, kalau ini khobar mubtada. Gitu. Oke, saya kasih contoh nomor 1 ya. Fito baqi al-ulwiyyi syurfatun. Kita rubah menjadi asyurfatu, ini dikedepankan dengan ditambah alif lam ya. Oke. Asyurfatu fito baqil ulwiyyi. Gitu saja, gampang. Satu lagi, nomor 2. Waro al-ghurfatil julusi musalla. Kita rubah. Ini artinya waro al-ghurfatil julusi, di belakang ruang tamu musola terdapat musola. Kita balik menjadi musola itu terdapat di belakang ruang tamu, begitu. Tinggal ini dikedepankan. Al musolla waro al-ghurfatil julus. Begitu, gampang. Oke, untuk selanjutnya nomor 3, 4 dan seterusnya silakan bisa kalian kerjakan masing-masing. Dan berikutnya di sini at-tadribatu 'alal istima', ini latihan pendengaran ya. Ini seperti biasa di bab-bab terakhir kita disuguhkan dengan latihan istima'. Namun ini nanti akan dipandu oleh guru kalian masing-masing. Jadi di sini tidak akan kita bahas, oke? Baik, sampai sini kita cukupkan pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.